Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudhi'u lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bitaqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim bima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya, yang mana Allah telah memberikan kita dengan bermacam-macam nikmatnya. Dengan nikmatnya lah sehingga kita bisa hadir di tempat ini berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini Allah Subhanahu wa taala akan memberkahkan kita, akan mengangkat derajat kita, dan akan memudahkan segala urusan kita serta mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih melanjut ya di akhir dari Fathul Gharibul Mujib ala Tahdzibil Targhib wa Tarhib wa Sayyidina Muhammad bin Abi wasallam. Amin. Ya, at-targhib fit tib. Ya. Kita masuk padanya dianjurkan fit tibbi untuk berobat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu shifaan, rawahu Bukhari wa Muslim wa Majah wal Hakim. Ya, jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk kita berobat. Ya, berobat kalau ada sakit, ya, memiliki kelemahan tubuh kita atau sakit, dianjurkan untuk ikhtiar, ya, untuk berobat. Karena at-tib di sini ilajul jismi wan nafsi. Berobat itu enggak hanya bil badan, ya, tetapi begitu juga lin nafs, jiwa. Tapi yang dimaksud Nabi di sini, Nabi kita Muhammad SAW, bil badan. Ya, manzalallahu, tidaklah Allah menurunkan mindain, suatu penyakit, illa anzala lahu shifaan, kecuali baginya Allah ya menurunkan atau memberinya padanya obatnya. Jadi Allah tidak menurunkan suatu penyakit pada manusia dan yang lain ya kecuali Allah memberikan obatnya. Jadi nggak sembarangan, nggak berserah gitu saja. Ya Allah nggak ngasih suatu penyakit terus nggak ada obatnya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Ya, kecuali ada beberapa hal penyakit yang tidak ada obatnya, nanti dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kita diperintahkan oleh Nabi untuk berikhtiar. Bukan berarti kita berharap hanya untuk cari kesembuhan, tetapi berharapnya itu nyari kesembuhan ya semata-mata biiznillah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini dikatakan an Jabir radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan likulli da'in dawa, segala penyakit itu ada obatnya. Ya. Fa idza usiba dawa adda bari'a biiznillah, maka apabila ya yang mana obatnya tersebut
terkena ya penyakitnya, artinya cocok dengan penyakit tersebut, sembuh, ketahuilah biiznillah bahwasanya kesembuhan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakinin bukan yang nyembuhin itu bukan obat. Ya, bukan segala sesuatu yang nyembuhin kita. Yang nyembuhin itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Obat itu perantara, dokter itu perantara. Ya. Yang kita makan itu adalah perantara, tapi itu minal ikhtiar. Kalau itu cocok, biiznillah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah di zaman Nabi Musa alaihi salam, ya, bahwasanya Nabi Musa dikisahkan bahwasanya pernah sakit gigi. Sakit yang amat, sakit gigi emang gak enak bener ya, suara aja udah puyeng bener. Sakit gigi itu sakit ya, Nabi sakit giginya ya sakitnya Nabi tidak menurunkan derajat ya, sakit gigi kan gak nurunin derajat. Jadi Nabi itu sakit tapi sakitnya tidak menurunkan derajatnya Nabi ya. Kalau ada Nabi menurunkan derajatnya seseorang Nabi, itu bukan, gak mungkin. Allah gak bakalan beri penyakit kepada seorang Nabi yang mana bisa menurunkan derajat kenabian atau kehinaan. Orang lari yang kita pernah dengar seperti Nabiullah Ayub yang katanya dilumuri belatung, sakitnya luar biasa, sampai-sampai kaumnya kabur, sampai-sampai keluarganya kabur. Itu bohong, itu cerita Israiliyat. Nggak ada Nabi menurunkan kepada sesuatu penyakit kepada nabinya yang mana tidak membuat umatnya kabur. Kenapa Nabi sakit? Nabi Muhammad juga sakit ya, tetapi sakitnya para nabi tidak menurunkan derajat ya, tidak orang bikin kabur, tidak jijik dengan penyakitnya tersebut. Jadi kita perlu pahami ya. Nah, ini Nabi Musa sakit gigi. Ketika sakit gigi ya, Allah kan kalimullah, Allah beri petunjuk bahwasanya apa? Cari daun, namanya daun apa, kayak getah jarak kayak begitu, disuruh untuk meneteskan dari getahnya tersebut ya, ditetesin Nabi Musa alaihi salam. Ketika diteteskan sembuh langsung, hilang. Tapi beberapa tahun kemudian penyakitnya kambuh lagi ya. Namanya sakit nggak ada yang ini, Allah yang memberi, Allah juga yang menyembuhkan. Nabi Musa ujuk-ujuk nggak minta lagi sama Allah, dia tahu bahwasanya yang nyembuhin itu dari pohon itu ditunjuk sama Allah, dia langsung kotek itu pohon, dia langsung tetesin. Bukan tambahnya sembuh, malah tambah sakit 2 kali lipat. Langsung mengeluh dan mengadu Nabi Musa kepada Allah, ya Allah ini gimana? Kata Allah, yang pertama engkau meminta kepadaku, aku tunjuki, dan engkau berharap bahwasanya yang menyembuhkan itu adalah aku. Dan yang kedua, engkau sakit, engkau tidak meminta kepadaku, engkau hanya meyakini bahwasanya pohon ini yang menyembuhkannya. Padahal ini adalah perantara baginya. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kalau minum obat, kalau kita yakini bahwasanya obat itu yang nyembuhin, wah bahaya, jangan. Ya, kita bismillah, makanya minum obat baca bismillah. Bahwasanya apa? Biar kita yakin ini obat perantara, mudah-mudahan dengan obat ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk diangkat penyakit kita. Niatin begitu. Jangan langsung blok-blok aja. Kata dokter suruh minum ini, jangan. Ya, emang kata dokter ini, tapi bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita percaya sama dokter? Karena dokter itu memiliki ilmunya. Ya, tahu akan ilmunya. Sehingga kita jangan meyakini juga. Maka banyak orang yang penyakitnya sama, tetapi yang satu sembuh, yang satu nggak sembuh. Penyebabnya kenapa? Ya penyebabnya karena apa? Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami yang semacam itu ya. Karena kenapa dikatakan faida usiba dawa'adda bari'a biiznillah. Ya, kalau misalnya ada obat yang mana obat itu cocok pada penyakitnya, ya, maka apa? Maka baginya ya ketahuilah bahwasanya yang menyembuhkan itu bukan obatnya, bahwasanya biiznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan penyakit, Allah juga yang menyembuhkan. Ya, Allah yang menghidupkan, begitu juga Allah yang mematikan. Ya, Allah yang memberikan rezeki, begitu juga Allah yang mengambil rezeki kita.
Jadi semuanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang memberikan penyakit, Allah yang menyembuhkan. Ya, Allah yang memberikan kesehatan, begitu juga Allah yang memberikan penyakit. Jadi semua itu Allah Subhanahu wa taala. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Usama bin Syarik radhiyallahu anhu qala, beliau katakan qalatil a'rab, jadi orang-orang Arab Badawi, ya, orang-orang Arab, ya, mereka berkata ya Rasulullah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka datang kepada Nabi, ana tadawa, katanya orang Arab, ya, orang Bani Arab, ya Rasulullah, apakah kita perlu berobat? Ya, apakah kita perlu berobat? Qala na'am, kata Rasulullah, ya ibadallah. Iya. Ya, kalau engkau sakit berobat. Ya, jangan didiemin. Nanti penyakitnya tambah parah. Ada obatnya, ada Allah kasih. Kata Nabi, berobat. Fa inna Allah lam yad'a da' illa wada'a lahu syifa, karena sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit kecuali disertai juga Allah meletakkan suatu kesembuhan baginya, obat baginya. Jadi kita kudu berobat, berobat. Kalau kita sakit demam, sakit apapun, berobat. Kenapa? Karena Allah akan memberikan penyembuhannya, obatnya. Ya. Illa da'a wahidan, kecuali yang Allah berikan suatu penyakit yang mana Allah nggak berikan obatnya. Ya, satu doang. Ya, mau dikasih obat apapun nggak bakal sembuh-sembuh tuh orang. Ya, apa dikatakan Nabi Muhammad SAW sakitnya wahu. Qalu, maka para Arab berkata, ya Rasulullah, apa itu? Semua penyakit diberikan oleh Allah obatnya kecuali satu penyakit yang Allah nggak kasih obatnya, yaitu al-haram, yaitu penyakit tua, ya, penyakit pikun bahasa gitu. Ya, orang udah pikun nggak bisa ada obatnya udah. Ya, penyakit tua ya udah nikmatin aja. Ya, kayaknya nggak ada hukumnya juga. Kalau bagi orang yang udah tua, udah pikun, ya udah dah tuh, udah haram namanya. Pikun yang udah tua rentah, yang udah pikun-pikunan, disuruh puasa nggak bisa udah. Oh udah tadi udah habis makan. Nah ini kan lain, ini penyakit ini namanya. Bukan dipikun-pikunin. Ini penyakit tua yang mana emang nggak ada obatnya. Ya itu doang. Segala penyakit ada. Ya kata Nabi Muhammad SAW. Dan perlu juga diketahui bahwasanya Nabi SAW dalam riwayat Abu Daud dikatakan Innallaha anzalada, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit wadawa dan obat. Jadi Allah turunkan penyakit apapun, Allah turunkan juga obatnya. Ya. Wa ja'ala likulli dawa, dan Allah jadikan setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadawau, kata Nabi, maka hendaklah kalian berikhtiar untuk berobat. Ya, jangan didiemin orang-orang sakit. Ya udah berobat. Ya, obatnya yang benar. Ya, jangan cari obat-obat yang wah ini digelendotin sama jin nih. Ya, obat yang betul. Ya, yang apa? Yang sesuai, yang ada ilmunya. Jangan yang mistis-mistis yang gak jelas. Ya, kadang-kadang orang udah sakit jantung. Wah ini gak sakit jantung nih, digelendotin. 5 hari kemudian dia berobat situ mati. Ya kenapa? Ya hati-hati. Ya, yang betul ada ilmunya. Dokter di ronsen, dilihat penyakitnya, darahnya dilihat. Makanya perlu kita tadawau, kata Nabi. Ya kata Nabi, fatadawau, hendaklah kalian berobat, karena kalau kita sakit ada obatnya. Tapi dijelasin sama Nabi. Ya, Nabi katakan wala tadawau biharam. Ya, janganlah kalian berobat dengan obat yang diharamkan oleh syariat. Hati-hati. Ya, minum darah ular, ya, darah ular minum biar apa itu? Darah kan haram. Ya, cari yang halal. Ya, ada orang kedinginan minum minuman arak. Kenapa? Biar menghangatkan, obatnya supaya hangat. Ya, dekat kompor kalau hangat. Ya, jangan sesuatu yang haram itu dimanipulasi sebagai
obat. Ya, kata Nabi, wala tadawaw innal haram bi haramin. Jangan ya, berobat yang haram, cari yang halal-halal dulu. Ya, Allah udah turunin pasti yang halal. Ya, jangan ada yang haram. Ini ada sesuatunya. Ya, jangan sampai kita terpengaruh. Emang tuh obat itu doang. Ya, sakit bengek katanya makan daging kari lawar katanya. Jangan, udah yang lain aja. Mau ngapain? Iya, yang halal. Kata Nabi, walaupun nyembuh bismillah. Tapi ada pilihan. Pilihlah yang halal. Ya, jangan yang haram, hati-hati. Ya, disuruh untuk kita berusaha berikhtiar. Jangan kita pesimis. Nggak bakal sembuh nih, jangan. Nah kan kalau kita, Allah itu tergantung apa? Hati kita. Ya, tergantung dari jiwa kita. Kalau kita udah merasa prasangka seorang hamba, kalau kita yang sakit, bismillah, mudah-mudahan sembuh. Dengan kita menjaganya, dengan kita berobat, insya Allah nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keajaiban pasti ada. Ya, keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung. Kalau kita udah pasrah, dah begini, malah kotor, sembarangan, jadi begini, ya, naudzubillah. Maka Nabi sangat memerintahkan untuk tadaw, ya, untuk berobat dengan sebenar-benarnya. Bahkan Nabi SAW di hadis yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau katakan, Nabi SAW, asyifa'u fi thalathatin. Ya, jadi beberapa hal Nabi menyebutkan suatu obat ini. Nabi ini, ya, kalau dibilang dokter dah. Ya, masya Allah, karena apa? Yang memberitahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi ini apa? Memberikan pengarahan kepada umatnya. Makanya umat Nabi Muhammad kalau ngikutin Nabi, ikutin perintah Nabi, ingetin sabda Nabi, aman udah. Nggak usah perlu ke dokter macem-macem. Tapi karena kita kebanyakan yang lupa kepada Nabi Muhammad SAW, ya anjuran Nabi hilang dah. Ya, Nabi memerintahkan sebelum kita kena sakit aja, Nabi berikan kepadanya. Ya, jaga supaya kita sehat, walaupun datangnya penyakit itu kita nggak tahu. Ya, karena datang itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memberikan penyakit, Allah juga yang menyembuhkan. Tapi kita dianjurkan untuk apa? Menjaga supaya jangan kena sakit. Ikhtiar untuk menjaga itu lebih bagus daripada mengobati. Maka pernah di zaman Nabi Muhammad SAW ketika Nabi mengutus padanya, ya, pada Raja Habasyah, ya, bahwasanya Raja Habasyah itu memberikan hadiah kepada Nabi, tabib, dokter. Ya, dokter disuruh, hadiahnya dokter langsung. Jadi kalau ada yang sakit di kota Madinah, berobat di sini gratis. Bayangin. Tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun, ini dokter ngeluh, ini nggak ada yang sakit nih. Kalau misalnya maaf aja gitu, kalau seandainya diterapin sunnah Nabi, maaf bener, di rumah sakit klinik bangkrut langsung. Serius. Kenapa? Itu di zaman Nabi 3 tahun, 4 tahun, pada saat itu nggak ada yang ke dokter. Heran. Itu akhirnya dokternya memberanikan diri berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, gimana nih? Ya, saya diperintahkan untuk memfasilitasimu supaya ada sahabatmu yang sakit supaya berobat dengan saya. Tapi nyatanya nih bertahun-tahun nih, setahun 2 tahun nggak ada yang sakit. Kata Nabi apa? Nabi katakan, kami adalah suatu kaum yang mana kalau lapar makan, kalau kenyang berhenti, selesai. Itu apa namanya, cara dari Nabi itu, ya, tip tuh dari Nabi Muhammad SAW. Kalau lapar makan. Ini kadang-kadang kita dibikin sesuatu yang harus, pagi harus makan, siang harus makan, malam harus makan. Ya udah jadi penyakit kalau nggak makan. Padahal Nabi SAW nggak nganjurin begitu, nggak menganjurkan kepada kita itu untuk pagi makan, siang makan, sore makan, malam makan. Enggak memerintahkan seperti itu. Bahkan Nabi SAW hanya memerintahkan apa? Kalau lapar makan, kalau udah kenyang stop.
Ya, berikanlah apa? Lambungmu ini ya sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk napas. Nah, penyakitnya gara-gara kita semuanya makanan sudah diisi. Ya, perutnya satu nampan diisi. Teman baru satu kali nanti 5 kali. Nah, ini kan penyebabnya dari diri kita juga ya, penyakit yang semacam ini. Nah, ini Nabi kita Muhammad SAW katakan seperti itu. Ya, bahwasanya kita sendiri yang harus menjaga. Bahkan di hadis yang lain Nabi katakan hasbul adami ya lukaimat, kata Nabi. Ya, takaran orang Bani Adam itu beberapa suapan. Kadang-kadang kita sendiri emang yang bikin penyakit, ya, yang bikin penyakit kadang-kadang kita sendiri. Ya, bahwasanya lupa orang kena gula, ya, kena liver gula, naudzubillah min dzalik, atau yang macam-macam berlebihan. Ya, ukuran Bani Adam itu kata Nabi lukaimat, beberapa suapan. Ya, yang bikin jadi lambung kita besar itu kita sendiri. Kita makannya kalau nggak 2 piring ya udah. Ya karena diri kita sendiri yang udah naudzubillah, maaf tanda kutipnya, ya udah rakus. Ya, bahwasanya yukimna sholbah kata Nabi. Cukup untuk menegakkan punggungnya aja udah. Ya, makan udah selesai. Ya, udah begitu. Kata Nabi Muhammad SAW sehat. Ya, itu tip yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi nggak sampai sakit, ya nggak sampai sakit. Tapi sakit ya iya, sahabat juga ada yang sakit juga. Ya, cuman nggak sering kita. Ya, kita setahun berapa kali ke klinik. Ya, untung ada BPJS. Kalau nggak ada BPJS, waduh gimana caranya tuh bisa melarikan diri mulu dari rumah sakit. Ya, melarikan diri dari rumah sakit karena nggak kuat biaya. Ya, nah kenapa? Ya karena lihat tuh orang udah BPJS berapa banyak orang yang sakit. Ya, karena ulah kita sendiri tidak menerapkan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau kita ikutin tuh, kita pelajarin bagi kita, yang kita tahu kita ikutin tuh. Ya, minimal kalau misalnya apa? Kalau bisa biasakan kalau makannya itu nggak berkuah, pakai tangan, cuci tangan dulu, pakai tangan. Ini bagus bakal lambung. Dari kulit ke kulit masuk kemari itu bagus, jangan pakai sendok kecuali yang berkuah lah. Kalau berkuah agak repot, biasain. Terus diusap apanya, mulutnya. Kalau selesai jorok, ikutin Nabi, itu mengandung manfaat bagi kita. Memang di mata orang-orang zaman sekarang kelihatannya jorok, tapi enggak ya, bahwasanya ada di balik itu ada kebaikan. Tanya aja dokter kalau nggak percaya. Ketika tidur berusaha untuk membaring sebelah kanan, walaupun pada akhirnya kita nggak tahu, pokoknya di awalnya kita usahakan untuk membaring sebelah kanan. Itu sesuatu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, biar apa? Biar kita terhindar dari segala penyakit. Yang terakhir kata Nabi, menjaganya gimana? Sumu tasihu, puasalah niscaya kalian sehat. Kalau mau sehat sering berpuasa, minimal puasa Senin Kamis. Ya, kalau nggak bisa ya minimal dalam sebulan 3 kali sehari. Ya, di hari Yaumul Bid. Ya di pertengahan dari tanggal apa ya? Tengah bulan 12, 13, 14 atau 13, 14, 15 pertengahan itu. Ya, Yaumul Bid. Ya, atau ya minimal sehari lah setiap sebulan. Ya, atau yang penting jangan Ramadan doang, ya, puasa Ramadan doang. Kalau bisa biar sehat juga badan kita, gula darah kita biar turun juga. Maka Nabi sumu tasihu, ya, itu bagi penyembuhan supaya disehatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita terapin tuh bakal keluarga kita. Ya, jangan senang kalau anak nambah makan, udah stop. Ya, jadi bahaya, jadi penyakit. Udah jangan biasain. Ntar kalau dari kecil udah nambah 1 piring, udah gede 3 piring urusannya. Iya, udah gitu merugikan orang ntar. Kalau kawinan banyak bener makannya. Iya, merugikan orang jadinya. Cukup udah sedikit aja. Iya, udah gak usah banyak-banyak, latih anak kita. Oh kelaparan, udah biarin. Lapar kasih aja makan lagi. Iya, kasih lagi makan lah. Jangan sampai kelaparan. Ini yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita udah pagi makan, siang makan jam 12, ya udah masalah. Pas jam 1 nggak makan kena emah langsung. Karena ada ke konsep nih kita punya perut, udah kebiasaan, ya udah diatur.
Nah ini yang bahaya. Makanya orang banyak penyakit mah itu diantaranya seperti itu. Apalagi udah telat makannya pedas lagi. Ya udah wassalam udah urusannya. Ya makanya jaganya kata Nabi Muhammad SAW. Kalau tubuh sehat kan ibadah sehat, ibadah enak. Ya makanya dianjurin Nabi seperti itu. Ya kalau kita ibadahnya enak kan, ya diantaranya tubuh kita sehat. Kalau tubuh kita nggak sehat kan ibadah nggak enak juga. Ya nyari tiang, nyari pojokan, ya nggak bisa duduk, nggak bisa diri kan nggak enak juga. Ibadah juga jadi nggak ajib, ya jadi nggak bagus. Maka kita berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi, ya agar terhindar dari segala penyakit. Naudzubillah min dzalik ya. Wa an Abi Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Abbas beliau katakan Nabi asy-syifa'u fi thalathatin. Ya, Nabi bagi yang kena sakit kata Nabi. Ya, nyobat dikasih resep sama Nabi. Ya, resep dari Nabi ini hebat nih. Enak. Ya, enggak usah beli dah, enggak usah ke apotek-apotek. Cuman resep aja. Fi syarti mi'jamin. Fi syarti mihjamin. Yang pertama kata Nabi, ya penyembuhan itu, pengobatan itu ada 3. Ya, ini Nabi kadang-kadang di satu hal ngomong gini, di satu hal ngomong lain lagi. Artinya di beda konteks. Ya, tapi di sini Nabi tekankan ada 3. Yang pertama, ya pengobatan yaitu dibekam. Ya, bekam. Ya kalau kita pengen sehat, bekam aja nggak apa-apa. Ya, jangan apa ya? Jangan minum obat, nggak usah, bekam aja dulu. Ya. Tapi yang bekam yang benar, jangan sembarangan orang, ya bahaya. Dibekam, di darah ini tuh, dibekam tuh darah kotornya dihilangin, dibersihin. Ya itu bagus bener. Memang kan kebanyakan penyakit itu dari darah. Ya kalau darahnya orang kesumbat, ya bisa penyakit macam-macam jadinya. Ya apalagi yang suka donor darah tuh bagus. Ya dibuang tuh darahnya semuanya. Ya dibekam. Itu salah satu pengobatan ala Nabi Muhammad SAW. Ya, yang banyak dirawatnya bisa aja dibekam, tapi bekam yang benar. Atau yang pegel-pegel, yang sakit dalam, sakit apa, bisa bekam. Banyak segalanya. Ya, tapi dengan syarat tukang bekam yang benar. Jangan sembarangan tukang bekamnya ya. Atau syarbati asal, atau kita minum madu. Tapi di sini madu bukan madu asli ya, madu murni. Bedanya asli sama murni kan lain. Ya, murni ini artinya benar-benar dari tawon. Madu murni yang benar-benar kita pakai tuh setiap pagi boleh tuh kalau punya. Tapi bukan madu gula, karena sekarang orang jualan madu tapi dari gula. Ya, ini jangan, tak kena penyakit diabetes. Penyakit madu itu benar-benar madu. Ya, boleh dituangin air hangat. Ya, boleh dipeperin sama apa? Sama apa ini? Jangan banyak-banyak juga ya, karena madu itu panas. Ya, minum itu kesehatan baginya. Atau kata Nabi Muhammad SAW, qayatin menar, atau yang dibakar dengan api. Ya, wa anha ummati anil kai. Tapi Nabi memberikan lagi, aku larang bagi umatku untuk hal yang ketiga itu, dibakar apinya, dibakar oleh api. Jadi ada orang yang dipakai kayak semacam pakai api begitu, pakai besi panas dilarang Nabi. Itu juga salah satu pengobatan, penyembuhan bagi penyakit yang membahayakan, cuman dilarang sama Nabi. Ya, karena kenapa? Ulama mengatakan karena sakitnya luar biasa. Ya, yang Nabi anjurkan cuma 2. Yang di sini, yang pertama untuk dibekam, yang kedua minum madu. Tapi di yang lain Nabi katakan alaikum bisyifa'in, hendaklah kalian mengobati diri kamu dengan 2 obat. Al-asalu, yang pertama dengan madu, wal Quran, yang kedua baca Quran. Nah ini 2 konteks nih, jasad, penyakit jasad dan penyakit batin. Ya, alaikum, hendaklah kalian, ya, jadi nggak bertentangan dengan yang tadi, tapi malahan menambah, menguatkan bahwasanya hendaklah kalian berobat dengan 2 perkara. Ya, kalau jasad, jisim, badan, yaitu obatin dengan madu murni. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, kita maduin, kita kasih. Ya. Atau wal Quran, dengan Quran.
Ya, Quran misalnya hati kita jadi tenang. Kan gara-gara kita kena penyakit diantaranya kan banyak pikiran juga. Ya hati nggak tenang juga bunda. Salah satu pengobatannya supaya hati kita tenang yaitu membaca Al-Quran. Kita banyakin baca Al-Quran, hilang tuh segala kesumpakan, ya, hilang segala apapun. Apalagi di sampingnya kita taruh air di sini, kita niatin tawassul biar baca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan Quran ini Allah jadikan nih air menjadi air yang mujarab, yang bagus dan obat bagi kita, kesehatan bagi kita. Nggak apa-apa, ya, karena sifatnya air ini kan bisa berubah-ubah. Pernah di Jepang, ya, dicek, ya, ada air dikata-katain, itu berubah, hancur itu pasti. Mikroskop tuh dilihat tuh airnya nggak jelas bentuknya. Ketika dipuji di ini, apalagi dibaca Al-Quran, itu air bentuknya kristal dan merata bagus bentuknya. Artinya air ini memiliki sifat. Ya kalau kita di sampingnya baca Al-Quran, baca ratib dan baca sholawat dan yang lain-lain yang menyebut-nyebut zikir kepada Allah dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, apalagi baca Al-Quran, ya sudah dipastikan nih air bagus di sini. Ya, makanya sangat dianjurkan kita untuk sering membaca Al-Quran di mana? Di rumah kita. Biar rumah kita itu tenang. Biar air yang ada di rumah itu jadi dawa, jadi obat. Bagi siapa? Bagi orang yang hidup di dalam rumah tersebut. Ya, jadi obat itu. Ya, jadi tidak membahayakan baginya. Makanya baca banyak Al-Quran. Gak hanya jangan di masjid saja, tapi baca Al-Quran di rumah kita. Jangan jadikan rumah itu seperti makbaroh, kuburan. Jadikan rumah kita ya terang, munir dengan kita sholat dan membaca Al-Quran. Ya, ini pengobatan yang diobatin oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau begitu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga katakan, ya, fi habbati sauda shifaun, ya, min kulli da illa syar. Jadi di konteks hadis yang lain ditambahin nama Nabi. Jadi ada bentuk biji-bijian, yaitu yang namanya kita jintan hitam, habbatus sauda, ya. Ada segala penyakit, kecuali kata Nabi illa asyam, kecuali penyakit mati. Kalau udah mati ya udah nggak bisa apa ya, udah nggak bisa hidup lagi, udah nggak bisa disembuhin lagi, ya, segala penyakit. Artinya di sini Nabi SAW katakan bahwasanya ada obatnya. Allah turunkan penyakit pasti ada obatnya. Allah turunin penyakit pasti ada obatnya, ya. Tapi kita diperintahkan untuk ikhtiar. Yang kedua, ingat obat yang kita minum, obat yang kita makan, ya, bukan serta-merta obat yang menyembuhkan kita, melainkan biiznillah, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya Nabi katakan bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, kenapa? Ya, kata Nabi, idza waqa'a dzubab fi syarabi ahadikum. Nah, ini contohnya nih. Nah, Allah nurunin penyakit, tapi juga nurunin obatnya, penawarnya. Ya, pernah Nabi katakan idza waqa'a dzubab, apabila jatuh laler. Ini laler di gelas kita nih, ada lalat nemplok di situ. Ya, adzubab namanya. Ya, fal yakmishu. Kata Nabi apa? Celupin nih laler. Ya. Jadi ada laler di gelas kita nemplok, jangan diusir. Kita diusir. Sebelum nemplok diusir. Kalau udah nemplok, nah, gimana? Ini di air ya, bukan di makanan. Kalau di makanan ya lain cerita. Ini air. Ya, air apa ya? Mau jus kek, mau air putih, mau kopi, ya. Tapi kalau panas nggak mungkin nemplok kayak. Celupin, ya terakhir nih dari hadis Nabi. Kata Nabi suruh celupin, nggak jorok, enggak. Ini malah apa? Summa yunazzi'uhu. Kemudian diangkat tuh. Ini kebakar apa dengan Nabi? Nah, iya. Kata Nabi apa ya? Diangkat. Terakhir. Fa inna fi hadi janahaihi wa fil akhar syifa. Kata Nabi terakhir, karena ada di apa namanya? Ada di apa namanya, sayapnya, dikatakan sayap kirinya itu atau di salah satu sayapnya itu ada penyakit. Ini laler nih ada penyakitnya nih. Tapi di sayap kanannya itu ada apa? Ada dawa, obat, penawar.
Ya makanya Nabi suruh apa? Celupin. Ya, kalau ada air nyemplok lalat, kenemplok ke air, kita celupin, kita angkat lagi, kita minum lagi, kita nggak sakit perut. Tapi kalau ada laler nemplok, kita usir, jangan diminum. Kenapa? Ente minum sakit perut langsung. Kenapa? Karena penawarnya nggak ada. Bayangin tuh, Nabi udah 140 tahun, ya, 14 abad yang lalu, ya, 14 abad yang lalu udah tahu tuh bahwasanya di sayap laler itu ada, di satu salah sayanya ada penyakitnya, yang satu lagi ada apa namanya, dawanya, ya, ada penawarnya. Ya, makanya Allah turunkan itu. Allah katakan tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah memberikan suatu kesembuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahkan kita, mengampuni segala dosa kita. Mudah-mudahan Allah menjaga kesehatan kita sehingga kita beribadah kepada Allah dengan tenang dan khusyuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbana ta'arafna azrafna la 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 sarafna لا لذا صرفنا فتوب علينا توبة اغسل كل هوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولانا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعلى بكل سل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الشحب والحمد لله بالباد والثناء حمدا كثيرا دائما هابت الناس وصلى الله على سيدنا محمد ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.